Pemirsa, pra-peradilan Peggy dikabulkan, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki malah menghilang. Aep dan Dede yang disebut-sebut sebagai saksi kunci telah dilaporkan keluarga terpidana atas kesaksian palsu. Usai sidang pra-peradilan membebaskan Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina dan Eki kian memanas. Peggy bebas, para terpidana yang masih mendekam di penjara percaya diri mengajukan peninjauan kembali. Satu persatu terpidana mulai melakukan perlawanan. Kini, beberapa saksi seakan menghilang, menambah ruwet penyelidikan. Aep dan Dede yang disebut sebagai saksi kunci tidak terendus keberadaannya. Pada kesempatan lain, Marliana kakak Vina meminta polisi juga memeriksa saksi teman Vina bernama Mega yang disebut sebagai orang yang menjemput Vina pada hari kejadian. Pengennya saya sih ya mencari ya. Nah, tetaplah mencari karena kan memang keluar dari rumah itu kan sama Mega. Kemana-kemananya berarti kan dia yang tahu. Muncul nama baru yang akan dijadikan saksi. Akankah membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki menemui titik terang? Kini, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadya, dan juga pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat sore Mas Reza dan juga Pak Suparji, apa kabar? Sore Mbak, alhamdulillah baik. Baik, saya ingin ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, Aep dan Dede menghilang. Sudah dilaporkan juga ke Bareskrim oleh kuasa hukum 7 terpidana. Bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum keluarga Vina? Apakah juga mendukung terkait pelaporan ini, Pak Reza? Jadi memang apapun langkah upaya hukum yang mereka lakukan itu kan sah-sah saja sebagai warga negara Republik Indonesia. Apapun langkah itu kita tetap mendukung dalam artian yang tidak bersalah ya dibebaskan dan pelaku sebenarnya ya harus menerima hukuman yang setimpal. Maka dari itu tetap kita percayakan bahwa perjalanan ini akan membuahkan hasil yang sangat menguntungkan bagi semua pihak. Kita tetap berharap dari pihak keluarga itu pada pihak kepolisian untuk menangkap pelaku yang sebenar-benarnya. Baik, Pak Suparji, Aep dan Dede yang juga membuat Peggy menjadi tersangka ini menghilang begitu ya sekarang. Apakah ini mungkin ada dugaan kesaksian palsu yang diberikan oleh keduanya, Pak Suparji? Ya, saya kira ini kan masih spekulatif ya. Apakah memang menghilangnya itu takut terbongkarnya kesaksiannya tidak yang sebenarnya, sehingga kemudian dianggap kesaksian palsu, atau kemudian ada halangan lain ya, gitu. Ada faktor lain. Nah, dalam hal ini supaya tidak menimbulkan berbagai macam praduga ya, akan lebih baik ya kedua orang atau yang sekarang ini diduga menghilang segera hadir ya, memberikan keterangan yang sebenarnya, membantu aparat keamanan, aparat penegak hukum, menjadikan peristiwa ini segera terang benderang ya. Nah, demikian pula saya kira kalau ya seandainya ini tidak ada secara sukarela gitu ya, secara sukarela untuk menyerahkan diri atau kemudian memberikan keterangan ya dengan hadir ketika dipanggil, penegak hukum juga harus secara sungguh-sungguh gitu mencari kepada yang bersangkutan supaya tidak menimbulkan berbagai macam sikap, berbagai macam pandangan, pendapat yang itu akan bisa mempengaruhi citra dan reputasi penegak hukum. Memang logikanya, ya, logika sederhananya, ketika menghilang ini kan berarti ada sesuatu kan gitu. Kita nggak bisa pastikan apa penyebab sesuatunya. Tetapi memang secara keseluruhan, saya memandang dan berpendapat kasus ini masih sangat-sangat misterius gitu ya. Masih cukup abu-abu, masih
belum jelas gitu. Meskipun kita terlepas harus menghormati putusan yang ada ya, dengan asas yang ada bahwa apapun ceritanya, bahwa telah inkrah dan telah dieksekusi harus dihormati. Baik. Namun ketika menyisakan ketidakadilan harus diperjuangkan keadilan tadi itu. Oke, baik. Pak Reza, Aep dan Dede ini dulu juga pernah memberikan keterangan ya di tahun 2016. Apakah saat itu keluarga dari almarhumah Vina meyakini dengan keterangan yang diberikan oleh Aep dan Dede saat itu? Jadi memang pada saat itu sih kita masih belum menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina, tetapi kita hanya mendengar cerita dari kakak almarhum Vina, Mbak Mardiana. Memang pada saat itu beliau menyerahkan semua keputusan dan semua agenda-agenda kepada Pak Ibtu Rudiana. Baik, apakah ada kejanggalan dari kesaksian atau keterangan yang pernah diberikan oleh Aep dan Dede, baik pada tahun 2016 yang lalu maupun baru-baru ini, Pak Reza? Iya, jadi memang almarhum Vina ini tertutup kepada pihak keluarga untuk menceritakan tentang teman-temannya di luar. Jadi apapun yang terjadi di luaran, memang pihak keluarga tidak begitu mengetahui, hanya teman-teman terdekatnya saja yang dikenal gitu, Mbak. Jadi masalah AFPD apa segala macam, pihak keluarga tidak begitu tahu. Apakah ada saksi lain yang mungkin sudah dilaporkan atau hingga saat ini masih dicari-cari oleh pihak keluarga almarhumah Vina? Iya, pada saat itu kan memang seperti yang tadi diucapkan Mbak Marliana, pada saat malam kejadian itu memang almarhumah Vina dijemput oleh 2 orang temannya, satu bernama Mega, satu lagi nggak tahu karena masih di motor. Jadi pada saat malam kejadian itu dijemput berdua, jadi bertiga berboncengan gitu, Mbak. Untuk saksi Mega itu apakah sudah pernah diperiksa sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Nah itulah yang kita minta kepada pihak kepolisian untuk mencari tahu nih Mega ini siapa. Dan itu dari situ kan bisa ketahuan almarhum Vina itu kemana, janjian sama almarhum Eki di mana gitu. Baik, tim kuasa hukum dari keluarga Vina sudah melaporkan atau meminta langsung kepada pihak kepolisian untuk segera mencari dan juga memanggil serta memeriksa saksi Mega ini, Pak Reza. Jadi pada saat itu sih kita sudah di BAP, kita sudah memberikan pernyataan itu, tapi memang mungkin sampai saat ini belum dipanggil yang namanya Mega. Oke, baik. Baik Pak Suparji, ini terkait saksi Aep dan Dede yang menghilang dan diduga memberikan keterangan palsu. Sebetulnya bagaimana proses verifikasi saksi untuk menguji kebenaran suatu keterangan yang diberikan oleh saksi, terutama di tahap penyidikan atau penyelidikan? Ya, kaitannya dengan urgensi ya seorang saksi. Ibaratnya kita main puzzle. Sekecil apapun itu harus kemudian ada. Karena kalau tidak ada, puzzle tadi itu menjadi tidak sempurna, menjadi tidak utuh, yang kemudian tidak menghadirkan sebuah bangunan ya sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat. Demikian pula kaitannya dengan seorang saksi, sekecil apapun keterangannya, kalau memang itu berkorelasi, kemudian berkaitan dengan perkara tindak pidana yang sedang diselidiki, maka kemudian harus dihadirkan. Yang terpenting adalah bahwa saksi saat tadi betul-betul berkualifikasi sebagai seorang saksi, yaitu apa? Mengetahui, mendengarkan, dan mengalami secara langsung gitu ya. Jadi tidak sekedar dia mendengarkan dari cerita orang lain. Itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Bahwa mungkin saja saksi satu dengan saksi yang lain itu tidak bersesuaian, bertentangan. Maka kemudian dilihat bagaimana nilai kesaksiannya, yang kemudian juga didukung dengan alat bukti yang lain. Kalau hanya mengandalkan sebuah kebenaran pada kesesuaian saksi satu dan saksi yang lain, maka akan tidak mudah. Karena bisa jadi akan saling membantah, akan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Maka sekiranya itu didukung dengan alat bukti yang lain, bantahan-bantahan tadi itu kemudian akan bisa dipatahkan. Jadi untuk itu, polisi, penegak hukum itu tidak sekedar fokus mencari saksi, tetapi akan lebih penting gitu, bagaimana mencari alat bukti yang lain. Bagaimana kemudian menganalisa CCTV, kemudian menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan misalnya cerita-cerita di Facebook atau percakapan di WhatsApp dan sebagainya,
saya kira itu juga bisa jadi petunjuk untuk kemudian membuat terang benderang perkara ini. Jadi seharusnya tidak sibuk pada pencarian saksi, meskipun juga sangat penting. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita menilai sebuah validasi seorang saksi, maka 3 hal tadi itu yang menjadi satu hal yang penting. Dan yang kedua adalah bagaimana bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Maka kita bisa nilai tentang bagaimana keberadaan seorang saksi tadi itu. Baik ya, baik Pak Reza, selain menyodorkan nama-nama saksi yang diduga mengetahui betul peristiwa pada malam kejadian, apa upaya dari tim kuasa hukum keluarga almarhumah Vina ya untuk juga memberikan bukti-bukti yang bisa membantu mengungkap peristiwa yang sebenarnya saat itu? Jadi memang kita sih dari pihak korban sih tidak bisa melakukan upaya hukum apapun, tetapi kita tetap sangat terbuka sekali apabila ada pihak-pihak terkait yang membutuhkan keterangan-keterangan tambahan. Kita sangat terbuka sekali, misalkan dipanggil kembali oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan tambahan, kita sudah sangat siap, dan juga kita juga berharap pada rekan-rekan semua juga ikut membantu agar pelaku sebenarnya ini bisa tertangkap, karena biar gimana pun di sini sudah ada korban jiwa. Itu yang kita harapkan, keadilan untuk almarhum dan almarhumah, Mbak. Oke, baik Pak Suparji, terkait saksi untuk membuat terang kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, ada salah satu saksi yang baru muncul, yaitu mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang diundang untuk menjadi saksi di sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan terpidana Saka Tatal. Bagaimana kekuatan saksi ini di sidang PK nanti kalau menurut Anda, Pak Suparji? Yang pertama, itu kan ada 3 alasan untuk bisa mengajukan PK, yaitu adanya novum, kemudian yang kedua adanya kekhilafan kedudukan hakim yang nyata, dan yang ketiga adalah putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kapasitas yang terhormat Pak Dedi tentunya dalam kapasitas sebagai seorang saksi. Nah, saksi di sini katanya apakah memenuhi kualifikasi sebagai novum gitu? Bahwa pertama tentunya yang bersangkutan adalah mengetahui, kemudian mengalami, mendengarkan secara langsung atas peristiwa tadi itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa pada waktu itu ya memang belum hadir sebagai saksi. Kemudian yang ketiga adalah keterangannya memiliki satu nilai yang betul-betul mempengaruhi, seandainya waktu itu dihadirkan bisa menyebabkan putusan bebas, putusan lepas, atau kemudian putusan yang berbeda dengan vonis yang dijalani para terpidana tadi itu. Maka disitulah kemudian menjadi pertanyaan bagaimana kriteria beliau dalam konteks sebagai seorang saksi. Kita bisa menganalisis misalnya perbandingan Senkan Karta pada waktu itu, bahwa terpidana mendekam dalam penjara, terus kemudian ketemu ada terpidana yang lain mengaku bahwa sebetulnya dialah yang melakukan pembunuhan, dan pada akhirnya kemudian terbuka Pak Senkan Karta akhirnya lepas dari penjara karena pelaku yang sebenarnya adalah kemudian mengaku dan kemudian ditangkap dan kemudian akhirnya dipenjara. Ini adalah saksi yang betul-betul saksi kunci gitu loh. Karena dia mengalami secara langsung, yang melakukan secara langsung. Maka untuk itu saya kira menjadi pertanyaan besar adalah apa relevansi, apa kemudian kapasitas menghadirkan saksi tertentu. Kalau seandainya tidak fokus pada proses pencarian novum tadi itu. Beda ya konteksnya, memang betul-betul pada kejadian itu ada di tempatnya, kemudian mendengarkan secara langsung, dan kemudian memenuhi kriteria itu. Kalau mohon maaf saja, bisa dia dicek kapasitas keberadaan yang bersangkutan ketika 2016 pada waktu itu. Tetapi sekali lagi tentunya dihormati upaya pencarian keadilan, karena tentunya itu ada cara-cara yang memperhatikan aspek substansi, prosedur maupun kewenangan sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik, Pak Reza, banyak yang menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Kalau menurut keluarga dan juga tim kuasa hukum, siapa saja sih sosok-sosok yang seharusnya diperiksa secara lebih intensif lagi yang diharapkan mampu membuka atau mengungkap kasus ini, Pak Reza? Iya, saya sependapat dengan Pak Prof tadi.
Jadi memang kalau bisa memang saksi itu yang benar-benar melihat atau mengalami atau benar-benar mengetahui masalah kejadian gitu kan. Jadi seperti saksi yang tadi sebutkan yang memang belum pernah sama sekali diperiksa, saudari Mega itu bisa dijadikan saksi petunjuk baru yang memang sama sekali belum pernah dipanggil gitu kan. Jadi kita berharap saksi-saksi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan perkataannya, tidak asal bunyi malah akhirnya bisa menimbulkan kegaduhan baru nanti di masyarakat gitu. Jadi siapapun saksi itu ya saya sependapat itu benar-benar yang memang melihat mengalami kejadian pada saat 2016 dan juga pernah dimintai keterangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut, itu sih yang menurut kita. Tapi kalau misalnya ada saksi-saksi baru yang ingin menguatkan pendapatnya segala macam, ya itu kan sah-sah saja. Tapi juga ada beberapa, saya melihat berita akhir-akhir ini kan ada tokoh-tokoh yang menyimpulkan sendiri kalau ini kejadiannya seperti ini. Jadi menurut kita juga tidak bijaksana menurut pihak kami, karena itu nanti akan menimbulkan kerincuan baru di masyarakat. Loh, berarti kan pihak kepolisian salah tangkap begini. Jadi janganlah kita, kalau saya boleh kasih saran, mendahului dari pihak kepolisian yang memang benar-benar sudah mengerjakan tugasnya luar biasa gitu. Jadi biar tidak menimbulkan lagi kegaduhan di masyarakat gitu. Baik, Pak Suparji, kita kembali ke dua saksi yang saat ini menghilang, Aep dan Dede. Jika seandainya keduanya terbukti memberikan kesaksian palsu, apakah 7 terpidana yang saat ini mendekam di balik jeruji besi bisa bebas? Ya, saya kira belum sepenuhnya seperti itu kan itu ya. Karena apa? Bahwa sangat tergantung ya bagaimana keyakinan hakim nanti di dalam PK gitu. Bebasnya terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu kan mekanismenya upaya hukum luar biasa, yaitu melalui peninjauan kembali. Nah, apakah kemudian 2 saksi tadi itu akan mampu dihadirkan sebagai saksi dalam peninjauan kembali? Kalau seandainya dihadirkan, juga apakah keterangannya memberikan pengaruh secara signifikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para terpidana tadi itu? Demikian pula, apakah kemudian mampu membangun sebuah keyakinan majelis hakim dan juga didukung dengan alat bukti yang lain. Jadi tidak sesimpel itu bahwa 2 orang seandainya hadir sebagai saksi dan menjadi bebas para terpidana. Maka ini adalah sebetulnya pekerjaan besar ya para pihak yang telah mengajukan PK agar cermat, agar hati-hati, memperhatikan aspek formil, aspek material dalam beracara dalam konteks peninjauan kembali. Setidaknya adalah memperhatikan bagaimana narasi-narasi yang akan dipakai, bagaimana alat bukti yang akan digunakan gitu ya, dan kemudian tidak bisa kemudian mempengaruhi dari opini-opini media. Kan hakim saya kira akan sangat terpengaruhi dari fakta persidangan. Saya setuju Mas Reza bahwa bagaimana kita sebagai anak bangsa ini berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berlarut-larut, tidak menguras energi, tidak menimbulkan kegaduhan baru, kebisingan baru, tetapi secara proporsional, secara prosedural, secara profesional, secara substansial memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum agar membuat terang benderang perkara ini. Pada sisi yang lain juga tentunya aparat penegak hukum harus terbuka, harus akomodatif untuk kemudian menerima masukan, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap penegakan hukum ini. Karena sekali lagi bahwa masih ada misteri terbunuhnya Vina dan Eki di Cirebon pada waktu itu karena belum adanya sebuah keyakinan yang sempurna adanya pelaku para terpidana tadi itu sebagai pelaku gitu ya. Baik, terakhir Pak Reza, bagaimana jika seandainya 7 terpidana ini dinyatakan tidak bersalah, kemudian bagaimana jika PK yang diajukan oleh Sakat Tatal kemudian dikabulkan? Kalau dari kacamata tim kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, apakah yakin bahwa ke-8 orang tersebut benar-benar terlibat atau tidak pada peristiwa malam itu, Pak Reza? Iya, bagi kami sih tidak masalah dibebaskan atau tidak. Andai pun memang dibebaskan, berarti kan alhamdulillah, berarti memang bukan mereka itu pelakunya. Nah, tapi tetap kita meminta kepada pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Kalau perlu, seperti yang kita bilang di awal itu kan dibentuk ya tim pencari fakta,
yang ditunjuk langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo untuk ikut membantu dan bersinergi dengan pihak kepolisian. Jadi kasus ini bisa transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi atau direkayasa, karena sudah 8 tahun kasus ini jadi seperti ini, menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Itu sih harapan kita, apapun nanti hasilnya, ya kita tidak masalah. Kalau memang terbukti tidak bersalah ya dibebaskan, itu kan nanti pengadilan yang akan membuktikan. Baik, semoga kasus ini bisa semakin terang benderang. Terima kasih Pak Raden Reza Pramadya, kuasa hukum keluarga Vina, dan juga Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, foto 5 warga Nahdlatul Ulama berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Israel Isaac Herzog menuai kecaman. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.